Klip digital sumber sejarah. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Najwa Aisyah Azhara dari absen 26. Dan nama saya Rafifa Sakia dari absen 27. Sumber sejarah. Sumber sejarah adalah segala peninggalan masa lampau yang digunakan sebagai bahan untuk merekonstruksi atau membuktikan suatu peristiwa sejarah. Tanpa sumber yang valid, sejarah hanyalah sebuah cerita. Berdasarkan bentuknya, sejarah dibagi menjadi 3, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber audiovisual. 1. Sumber sejarah tertulis. Sumber sejarah tertulis didefinisikan sebagai segala informasi sejarah yang didapatkan dari peninggalan berbentuk lisan atau catatan, seperti arsip resmi, prasasti, kitab kuno, atau surat kabar sezaman, yang berfungsi sebagai bukti nyata dari masa lampau. Karakteristik utama dari sumber ini adalah sifatnya yang fiksatif atau permanen, sehingga relatif mudah untuk diverifikasi dan dijadikan rujukan karena memberikan detail yang rinci mengenai waktu, lokasi, dan subjek peristiwa. Contoh dari sumber sejarah tertulis yaitu prasasti, naskah kuno, dan dokumen resmi. Prasasti. Prasasti adalah sumber tertulis yang diukir pada media keras seperti batu atau lempeng logam. Mereka memberikan keterangan langsung dari masa kuno, seringkali berisi penetapan wilayah, silsilah raja, atau peringatan atau peristiwa penting. Naskah kuno. Naskah kuno atau babat, kitab, hikayat adalah sumber tertulis yang seringkali berbentuk karya sastra, ditulis pada daun lontar atau kertas. Isinya dapat berupa silsilah kerajaan, wilayah kekuasaan, adat istiadat, hingga kisah kepahlawanan. Dokumen resmi. Dokumen resmi adalah catatan atau surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, militer, atau organisasi pada saat peristiwa terjadi. Dokumen ini merekam keputusan penting, perjanjian, atau kronologi suatu kejadian. 2. Sumber sejarah lisan. Sumber sejarah lisan adalah keterangan primer yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan pelaku atau saksi mata suatu peristiwa bersejarah, di mana penggunaan audio atau rekaman suara menjadi esensial karena mampu menangkap intonasi dan emosi narasumber, sehingga memberikan nuansa dinamis dan unik tentang suasana batin masa lampau. Meskipun sumber ini sangat berharga, ia memiliki karakteristik yang rentan terhadap keterbatasan daya ingat, bias subjektif, atau pengaruh memori, sehingga dalam penelitian sejarah penggunaannya wajib dikombinasikan dan diverifikasi dengan sumber tertulis. Contoh dari sumber sejarah lisan yaitu 1. Wawancara dengan pelaku sejarah atau saksi mata. 2. Cerita rakyat yang diturunkan. Wawancara dengan pelaku sejarah atau saksi mata. Keterangan dari veteran atau sebagai pelaku sejarah adalah kesaksian langsung, first hand knowledge, dan diakui sebagai sumber primer yang kuat untuk peristiwa yang dialaminya. Penggunaan rekaman audio memungkinkan sejarawan menangkap pengalaman dan emosi yang seringkali hilang dalam dokumen tertulis. Cerita rakyat. Tradisi lisan atau cerita rakyat yang diturunkan secara turun-temurun seperti legenda atau nyanyian adat berfungsi sebagai sumber pelengkap atau referensi awal untuk memahami nilai-nilai, keyakinan, dan identitas budaya masyarakat setempat. Namun, sifatnya yang dinamis dan rentan terhadap penambahan atau pengurangan informasi dari generasi ke generasi menjadikan kredibilitasnya diragukan sebagai bukti tunggal, sehingga harus dikombinasikan dengan sumber tertulis. Sumber sejarah benda artefak. Sumber benda artefak didefinisikan sebagai segala informasi sejarah yang diperoleh dari peninggalan budaya material, yaitu objek fisik yang secara jelas dibuat atau dimodifikasi oleh tangan manusia di masa lampau, menjadikannya sebagai bukti langsung atau sumber primer yang tak ternilai. Contoh dari sumber sejarah ini adalah yang pertama, candi, yang kedua, gerabah, dan yang ketiga, alat peninggalan zaman dahulu. Candi. Candi adalah bangunan keagamaan purbakala Hindu-Buddha yang didirikan sebagai monumen peringatan dan tempat ibadah atau pendarmaan bagi raja atau tokoh penting yang telah meninggal. Gerabah. Gerabah adalah tinggalan arkeologi yang merupakan alat atau benda berbahan dasar tanah liat yang dibentuk dan diolah melalui proses modifikasi dan pembakaran dengan suhu rendah di bawah 1200 Celcius untuk menghasilkan produk yang keras dan berguna.
Gerabah merupakan bukti usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup akan wadah. Alat peninggalan zaman dahulu. Kumpulan benda-benda yang menunjukkan kecakapan kerja manusia di masa lampau, terutama dari periode praaksara atau sebelum mengenal tulisan, yang ditemukan melalui ekskavasi arkeologi. Benda-benda ini menunjukkan perkembangan teknologi, teknologi pengurangan atau penambahan, serta pola perilaku manusia purba. Alat-alat ini memiliki fungsi teknis untuk bertahan hidup. Yang pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Contohnya, kapak genggam dan kapak parimbas yang berfungsi sebagai alat perlindungan diri dan berburu. Yang kedua, zaman batu besar atau Megalitikum. Contohnya, menhir atau tugu batu dan dolmen atau meja batu yang berfungsi sebagai sarana pemujaan roh nenek moyang. Yang ketiga, zaman logam. Contohnya, nekara. Nekara tidak hanya alat tetapi juga simbol status sosial dan ritual keagamaan di masa akhir prasejarah pemujaan roh nenek moyang. C. Sumber sejarah audiovisual. Sumber audiovisual adalah kategori sumber sejarah yang merujuk pada arsip atau rekaman yang menggabungkan unsur suara atau audio dan atau gambar bergerak atau visual atau moving image atau hanya salah satunya. Sumber ini dihasilkan melalui perantara alat mekanis seperti kamera, perekam suara, dan video. Dan karenanya, ia sering dianggap sebagai bentuk kesaksian langsung yang memiliki potensi informasi yang sangat besar bagi sejarawan. Contohnya, yang pertama, rekaman pidato murni. Yang kedua, dokumentasi film atau video. Dan yang ketiga, foto sejarah. Rekaman pidato murni merupakan sumber audio atau rekaman suara yang bersifat langsung, berisi keterangan, pernyataan, atau kesaksian lisan tokoh yang dibuat sezaman dengan peristiwa sejarah. Contohnya yaitu rekaman pidato proklamasi Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Dokumentasi film atau video merupakan arsip audiovisual murni atau mengandung unsur gambar dan suara yang menyajikan pesan sejarah secara nyata, mampu menangkap setting tempat, gaya bahasa, hingga emosi pelaku. Contohnya yaitu film pendek Indonesia Merdeka, kronik berita Belanda pada tahun 1945 yang merekam penyerahan kedaulatan di Den Haag. Foto sejarah merupakan sumber visual atau gambar statis yang dihasilkan dari cahaya yang melukiskan suatu objek pada waktu tertentu. Dianggap sebagai bukti visual yang mengandung informasi penting. Contohnya adalah foto detik-detik pembacaan naskah proklamasi di Pegangsaan Timur. Kesimpulan, sumber sejarah merupakan dasar utama dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau. Karena tanpa sumber yang valid, sejarah tidak lebih dari sekedar cerita. Secara umum, sumber sejarah dikelompokkan menjadi 3, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber audiovisual, maupun benda budaya yaitu artefak. Sumber tertulis memberi bukti permanen dan detail melalui prasasti, naskah kuno, serta dokumen resmi. Sumber lisan menyumbang sudut pandang langsung dari pelaku sejarah, meskipun masih harus diverifikasi karena rentan dipengaruhi ingatan dan subjektivitas. Sementara itu, sumber benda dan audiovisual menghadirkan bukti fisik dan visual melalui candi, gerabah, alat prasejarah, foto, rekaman suara, maupun video yang menangkap suasana suatu peristiwa secara lebih nyata. Ketiga jenis sumber tersebut saling melengkapi, sehingga kombinasi dan verifikasi antar sumber menjadi langkah penting dalam menghasilkan penulisan sejarah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.